Kalian tahu nggak Indonesia pernah menjadi dominasi perusahaan asing di sektor tambang? Dan yang paling banyak dirasakan sekarang itu dominasi produk luar negeri, seperti membeli handphone dan barang-barang elektronik. Itu semua merupakan kasus dari neokolonialisme yang ada di Indonesia, atau dapat disebut sebagai kolonialisme bentuk baru. Istilah neokolonialisme ini dikenal pada tahun 1961 dan kata neokolonialisme pertama kali dikenalkan oleh Kwame Nkrumah yang merupakan presiden pertama pasca kemerdekaan Ghana. Kolonialisme baru adalah praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara. Praktik neokolonialisme tidak dilakukan secara fisik, tetapi melainkan berbentuk pengaruh kuat dari intervensi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Neokolonialisme biasanya berada pada negara bekas jajahan Eropa di Afrika dan Asia. Serta akibat dari neokolonialisme di suatu negara tidak memiliki kedaulatan menetapkan kebijakan bagi negaranya sendiri. Negara yang mengalami neokolonialisme memiliki tergantungan sangat tinggi terhadap negara-negara maju. Nah, itu yang dimaksud dengan neokolonialisme. Contoh yang tadi merupakan kategori dari neokolonialisme. Dan dari situlah mari kita bersama sadari dan hentikan neokolonialisme dalam bentuk apapun, karena masa depan bangsa ada di tangan kita, bukan di tangan mereka yang ingin kembali menguasai negara kita. Serta jangan biarkan penjajahan baru ini menyerap masuk tanpa kita sadari. Halo semua, aku Kafatul Kafila. Hari ini aku mau ngajak kalian melihat sebuah kenyataan yang sering kita anggap sepele. Sebuah kenyataan yang pelan-pelan mengubah cara kita mengenal diri sebagai bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya asing masuk lewat TikTok, film, musik, hingga game. Seringkali kita lebih akrab dengan budaya luar daripada budaya di tanah kita sendiri. Di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, gaya hidup modern semakin dominan. Sementara di desa tradisi dan adat masih dijaga kuat. Satu negara tapi hidup dalam dua dunia budaya yang berbeda. Berbagai pemberitaan menunjukkan hal yang sama. Minat generasi muda terhadap seni tradisi menurun. Di Kapuas Hulu, sekolah-sekolah melihat rendahnya minat siswa pada pelajaran seni budaya karena fasilitas minim dan kurangnya dukungan. Di kota-kota besar pun sama, kelas karawitan dan tradisional mulai sepi karena banyak siswa lebih memilih dance modern atau membuat konten budaya luar. Namun, masih ada harapan. Di Jakarta, anak-anak muda mulai bangkit lewat sanggar-sanggar modern, belajar gambang kromong, tanjidor, hingga tari tradisional, dan menarik kembali minat generasi muda pada budaya lokal. Banyak daerah kini bergerak, festival budaya digelar, pelajaran budaya lokal diperkuat, dan seni tradisional dibawakan dengan sentuhan modern agar tetap relevan. Pelan-pelan, generasi muda mulai menemukan kembali kebanggaan pada budayanya. Tantangan kita bukan menolak budaya luar, tapi menjaga agar budaya kita tidak hilang di telan zaman. Mencintai budaya lokal bukan berarti mundur, tapi melangkah maju dengan jati diri yang kuat. Budaya kita tidak hilang, ia hanya menunggu kita untuk kembali mendekat. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Setiap tahunnya, jutaan ton sampah menumpuk dan lebih dari 96% diantaranya hanya ditimbun dan tidak dikelola dengan baik. Sampah-sampah yang kita buang tadi tidak akan pernah hilang begitu saja. Mereka hanya berubah bentuk dari tumpukan sampah di darat hingga berakhir menjadi racun di laut dan akan kembali lagi ke dalam tubuh kita lewat makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. By the way, kenalin, aku Indra Oktaviani dan aku cuma salah satu dari jutaan orang yang mulai sadar bahwa bumi kita pelan-pelan akan rusak. Bukan karena waktu, tapi karena sampah-sampah yang kita buang sembarangan dan tidak kita kelola dengan baik. Ini mah tinggal bakar aja. Kalau asal bakar, semua orang bisa kena penyakit karena asap dari pembakaran sampah yang kita lakukan mengandung zat berbahaya dan gas beracun yang bisa menembus hingga ke paru-paru. Kalau bukan dibakar, terus gimana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Here the short answer. Jadi, stop burning. Yang pertama, kita bisa mulai dari melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan secara mandiri. Mulai dari mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menggunakan tumbler sendiri, menggunakan tas berbahan kain, hingga memilah sampah yang ada di rumah kita. So let's start from ourselves and remind those empowered to do their job because the earth doesn't need us, we need the earth. So stop scrolling and let's start caring. Thank you.
kenalin, aku Keisha. Hari ini aku pengen ngasih tahu ke kalian mengenai gaya hidup mewah yang kerap menjadi sorotan publik. Terutama gaya hidup tersebut dilakukan oleh para pejabat di Indonesia ini. Jalannya mulus, enak. Yang seharusnya pejabat itu menjadi pedoman kesederhanaan, namun menjadi peniru kekayaan. Nah, gaya hidup mewah ini sangat bererakan dengan budaya konsumerisme dan hedonisme. Apa sih itu konsumerisme dan hedonisme? Maka dari itu kan harus nonton terus video ini ya. Nah, apa itu hedonisme dan konsumerisme? Hedonisme merupakan pandangan hidup yang mementingkan kesenangan sebagai tujuan utama. Sedangkan konsumerisme merupakan perilaku konsumtif yang seringkali bukan karena kebutuhan, namun dilakukan karena status sosial dan gengsi. Lalu, apa ya kasus yang pengen aku ungkap sekarang? Kasus Rafael Trisambodo merupakan salah satu nyata di mana gaya hidup mewah dapat menimbulkan kecurigaan publik. Gaya hidup glamor yang ditunjukkan oleh keluarga Rafael dianggap tidak sejalan dengan penghasilan aparatur sipil negara sehingga memunculkan kecurigaan atas penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini menunjukkan bahwa hedonisme dan konsumerisme yang sangat tak terkendali dapat berdampak sangat penting bagi individu maupun citra lembaga pemerintahan. Jadi guys, kemewahan bukanlah ukuran kesuksesan sejati. Integritas, bertanggung jawab, dan kejujuran jauh lebih berharga daripada penampilan luar. Kasus Rafael Alun menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak terjebak dalam gaya hedonis dan konsumtif yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan tercela. Sekian, bye-bye guys! Hi guys, let me introduce myself. My name is Zaki Pertama and you can call me Zaki. I'm a teenager who uses technology and the internet in everyday life. Tapi di balik kemudahan itu semua, pastinya kita punya suatu masalah ataupun suatu gap. Gap yang aku maksud adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan kejahatan yang dilancarkan secara online, baik melalui laptop, handphone, komputer, dan perangkat lunak lainnya. Penyebab dari kejahatan cyber adalah yang pertama, lemahnya sistem teknologi yang kita punya. Yang kedua adalah lemahnya kata sandi yang kita punya. Yang ketiga adalah sabotase akun. Yang keempat adalah pengen cepet-cepet kaya. Nah, contoh kasus yang umum terjadi adalah yang pertama, cyberbullying, yang kedua, berita hoax, yang ketiga adalah peretasan akun, yang keempat adalah pembobolan m-banking. Nah, di sini aku ada kasus dari Facebook yang berisikan klaim bahwasannya Dewan Ekonomi Indonesia ataupun Pak Luhut ingatkan Pak Prabowo untuk lengserkan Pak Purbaya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pak Purbaya merupakan menteri yang cukup bagus kinerjanya dalam 2 bulan terakhir. Faktanya, berita tersebut merupakan berita bohong atau berita hoax yang dilansir dari sofintekhoax.id. Nah guys, kalau misalkan kita dapat informasi dari orang yang nggak kita kenal, itu kita harus pastikan dulu nih kebenarannya. Jangan sampai kita telan mentah ataupun kita nggak pernah cari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, perkuat kata sandi kita. Yang kedua, jangan pernah terima link undangan ataupun file PDF apapun dari orang yang nggak kita kenal, karena itu bisa langsung terhubung sama m-banking kita. Yang ketiga adalah edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial yang baik dan benar. Yang keempat adalah jangan pernah kita bergaya hidup mewah ataupun gaya hidup hedon di media sosial ataupun pamer. Yang kelima adalah tetap waspada karena cybercrime ataupun kejahatan cyber selalu berada di daerah rumah kita ataupun di lingkungan rumah kita. Remember, cyberspace also has subtle dangers, so be wise when using technology and the internet. Karena keamanan dimulai dari diri kita dan untuk kalian semua. Terima kasih.